Mari kita berdoa. Sungguh kami perlu kuasa Roh Kudus yang mengajar kami, yang mengingatkan kami, bahkan mendorong kami untuk melakukan segala perintah Tuhan, apa yang diajarkan kepada kami sebagai murid yang setia. Berkati kami semua yang beribadah secara online pada pagi hari ini, ketika kami belajar kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus berikan pengertian bagi kami, menyimpan firman Tuhan ini dalam hati kami, serta melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, jemaat dikasihi Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur kita dapat beribadah bersama-sama pada pagi hari ini secara online. Senantiasa hati kita terus dipenuhi dengan ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari yang tidak mudah kita lewati. Tapi sungguh firman Tuhan boleh menyegarkan jiwa kita. Dan hari ini kita belajar sebuah tema, yaitu penerang dalam gelap. Penerang dalam gelap. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan, diambil dari kitab 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita sekalian. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dan 10. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Amin. Yang berbahagia dan setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada dua orang pemuda yang bersahabat sejak kecil. Yang satu adalah pemuda Kristen, sedangkan yang lain bukan orang Kristen. Pemuda yang bukan Kristen, dia akan berlayar dalam jangka waktu yang lama, karena dia harus menjalankan pekerjaan di kapal di mana dia bekerja. Karena itu, sang pemuda Kristen ini merasakan ada desakan untuk dia menceritakan akan anugerah dan keselamatan dalam Yesus Kristus kepada sahabatnya yang bukan Kristen ini, di mana dia akan pergi dalam jangka waktu yang lama, dan mungkin tidak ada kesempatan lagi bagi pemuda Kristen ini bersaksi tentang Yesus Kristus. Maka pemuda Kristen ini mengatakan kepada dirinya sendiri, selama dalam perjalanan ke pelabuhan, aku akan menceritakan tentang Yesus Kristus. Namun demikian, sepanjang perjalanan, bahkan sampai ke pelabuhan, pemuda Kristen ini tidak bertindak apapun. Setelah tiba di pelabuhan, pemuda Kristen ini kemudian ingin mengucapkan selamat tinggal kepada sahabatnya ini. Maka dia berkata kepada dirinya sendiri, aku akan membawakan koper untuk masuk ke kamarnya, dan selama aku membawakan koper ini ke kamarnya, aku akan menceritakan tentang Yesus Kristus. Tetapi ternyata ada seorang porter yang membawakan koper pemuda yang bukan Kristen ini untuk dibawa masuk ke kamarnya, sehingga mereka tidak berjalan menuju kabin.
Mereka hanya ada di dek atas kapal tersebut. Maka pemuda Kristen ini kemudian berjanji kepada dirinya sendiri dengan berkata demikian. Aku berjanji pada saat waktu yang sunyi, maka aku akan segera menceritakan tentang Yesus Kristus kepada sahabatku ini sebelum kapal berangkat. Sebelum kapal berangkat ini, ketika ada waktu yang tenang, aku akan menceritakan tentang Yesus Kristus. Namun tiba-tiba terdengar pengumuman bahwa semua pengantar harus segera turun dari kapal karena kapal ini akan segera berangkat. Maka pemuda Kristen ini segera turun dari kapal. Dia tidak ada lagi kesempatan untuk menceritakan tentang Yesus Kristus kepada sahabatnya. Dan 2 bulan kemudian, kabar disampaikan bahwa sahabatnya yang belum percaya kepada Yesus Kristus ini meninggal karena sakit selama pelayaran yang dilakukan. Pemuda Kristen ini menjadi menyesal bahwa apa yang dia janjikan dalam dirinya sendiri, aku akan menceritakan tentang Yesus Kristus. Aku mau menjadi terang dunia bagi sahabatku ini. Tidak pernah dia lakukan. Jemaat kasih Tuhan, acap kali kita orang Kristen menunda-nunda untuk melakukan perintah amanat agung Yesus Kristus. Kita acap kali menunda untuk menceritakan tentang anugerah dan keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum percaya yang ada di sekitar kita. Mungkin sahabat kita, mungkin saudara kita, atau orang-orang yang kita kasihi. Kita menunda, nanti saja. Atau kita punya alasan, kalau aku menceritakan tentang Yesus Kristus, aku akan ditolak. Kita khawatir ditolak. Kita khawatir dikucilkan. Kita khawatir dimusuhi oleh sahabat kita, oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena menceritakan tentang Yesus Kristus. Maka kita beralasan, nanti saja. Kita orang Kristen acap kali lebih memilih untuk berrelasi, untuk berbicara, untuk bergaul dengan sesama orang-orang percaya. Kita menghindari untuk punya aktivitas bersama, pergaulan dengan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan mereka orang-orang yang dianggap oleh masyarakat adalah orang-orang yang hina, sampah masyarakat, orang yang jahat, orang yang punya perilaku yang buruk. Kita menghindari untuk menjadi sahabat mereka, menghindari untuk bergaul dengan mereka. Apalagi kita menceritakan tentang Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Rasul Petrus menasihatkan kepada para pengikut Yesus, orang-orang Kristen pada abad mula-mula, untuk mereka terus menceritakan tentang anugerah dan keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada banyak orang. Karena mereka akan binasa, maka mereka harus berbalik kepada Allah dan bertobat. Dan panggilan orang Kristen adalah menjadi terang dunia, menceritakan kebaikan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik kepada banyak orang. Mengapa Rasul Petrus terus menasihatkan kepada orang Kristen untuk giat memberitakan Injil
Yesus Kristus. Pada saat itu ada guru-guru palsu, ada para pengejek, yang ironinya adalah mereka justru orang-orang Kristen sendiri. Mereka menjadi pengejek karena mereka sudah terlalu lama menanti, terlalu lama menunggu kedatangan Yesus untuk kali kedua dalam dunia ini. Mereka awalnya begitu giat menceritakan tentang Yesus Kristus. Yesus akan datang kembali. Karena itu kamu harus bertobat, meninggalkan dosa, dan berbalik kepada Allah. Dan ketika mereka giat untuk terus menceritakan tentang Yesus Kristus, mereka melihat, loh, Yesus kok tidak segera datang? Loh, Yesus kok tidak segera datang untuk kali kedua ke dalam dunia ini, seperti apa yang diberitakan. Mereka terlalu lama menanti, terlalu lama menunggu kedatangan Yesus sehingga semangatnya menjadi luntur. Ayat ke-10 mengatakan demikian. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Petrus mengingatkan bahwa kedatangan Yesus kali kedua seperti pencuri. Kita tidak pernah tahu, tugas kita adalah menantikan kedatangan Yesus kali kedua. Jemaat kasih Tuhan, menanti, menunggu adalah sesuatu yang tidak diketahui kapan waktunya akan datang. Dan itu membuat kita menjadi lelah, membuat kita menjadi putus asa, dan kita meninggalkan pekerjaan kita. Kita tidak lagi menunggu dengan sabar. Dalam kehidupan kita setiap hari, kalau kita diminta tunggu ya, awalnya mungkin 1, 2, 3 menit kita bersabar untuk menunggu. Tetapi tidak lama, 5 menit, kemudian kita mulai uring-uringan. Ya. Ditunggu nggak datang-datang, tak tinggal. Ya. Aku tinggalkan kamu aja. Aku tidak mau menunggu. Aku melakukan apa yang aku suka. Bukan apa yang sudah kita sepakati. Ini yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita hari demi hari. Demikian juga ketika kita sebagai orang Kristen, ketika kita menantikan kedatangan Yesus kali kedua. Semangat kita untuk menceritakan tentang Yesus Kristus. Karya keselamatan dalam Yesus Kristus. Anugerah dalam Yesus Kristus pun menjadi luntur. Kita tidak lagi giat. Kita mengatakan masih ada waktu, nanti saja, besok aja, kalau ada kesempatan, saya baru akan menceritakan tentang Yesus Kristus. Petrus di dalam ayat ke-9 mengatakan demikian, yang B, Allah mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mengendaki di sana bukan mengendaki yang menunggu. Allah mengendaki dengan inisiatif, punya kesungguhan untuk melakukan terlebih dahulu, tidak menanti kesempatan, tetapi kemudian melakukannya dengan segera, mengendakinya dengan segera, bahwa manusia yang berdosa ini, yang binasa ini harus berbalik kepada Allah dan bertobat. Jemaat kasih Tuhan, Rasul Petrus menasihatkan kepada murid Tuhan Yesus abad mula-mula
dan juga kepada kita semua pada zaman ini, kepada saya, kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang beribadah pada pagi hari ini, harus tetap giat untuk menceritakan karya keselamatan anugerah di dalam Yesus Kristus dengan segera kepada semua orang. Di dalam kitab Injil kita boleh melihat Tuhan Yesus ketika melayani banyak orang, Yesus Kristus, dia bersedia untuk hadir ke rumah Sakius, seorang pemungut cukai. Yesus berkata kepada Sakius, "Hai Sakius, turunlah, aku akan menumpang di rumahmu." Bukan sekedar menumpang, tapi Yesus kemudian memberitakan tentang Injil Kerajaan Surga kepada Sakius. Dan kita tahu Sakius kemudian berbalik kepada Allah dan bertobat. Dan di dalam Lukas 19 dicatat di sana, orang-orang Farisi memandang Yesus dan bersungut-sungut. Yesus makan, tinggal bersama dengan orang-orang berdosa. Yesus, walaupun dia dimusuhi oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, para imam, para tokoh agama bangsa Yahudi, tapi Yesus Kristus tetap mau datang kepada mereka yang dianggap sampah masyarakat. Injil Matius mencatat Yesus mendapat julukan sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Yesus adalah sahabat pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa. Yesus mau datang kepada orang-orang yang berdosa. Yesus menjangkau orang-orang yang berdosa karena ia tahu bahwa ketika Yesus tidak dapat menolong mereka, satu-satunya cara untuk dapat menolong mereka yang berdosa, yang akan binasa, adalah dengan menjadi sahabat mereka. Datang kepada mereka, bergaul bersama mereka, berbicara kepada mereka. Yesus berinisiatif dengan segera datang dalam setiap pelayanannya untuk memberitakan tentang Injil Kerajaan Surga. Seperti tadi, Yesus datang ke rumah Sakius. Padahal Yesus tahu bakal dimusuhi, bahkan akan ditangkap. Bukan saja ditangkap, dibunuh. Tapi Yesus mau tetap dengan sungguh-sungguh. Waktunya tidak lama lagi. Aku hidup dalam dunia ini. Aku kerjakan pelayanan ini. Agar semua orang yang binasa beroleh keselamatan. Kita ingat juga kisah Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria itu, Yesus segera menceritakan tentang Injil Kerajaan Surga, tentang keselamatan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Yesus tidak menunda, segera melakukan pemberitaan Injil keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jemaat yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan Mei ini, kita sudah banyak belajar tentang mengapa kita harus memberitakan Injil, bagaimana kita harus memberitakan Injil,
apa yang kita lakukan di tengah kelemahan, keterbatasan kita, kita tetap dapat memberitakan Injil kepada kepada banyak orang. Iman di dalam Yesus Kristus, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita diingatkan kembali bahwa kita punya Roh Kudus di dalam hati kita, diri kita, ketika Yesus naik ke surga, berikan perintah kepada kita semua. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan jangan lupa, Yesus menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Jadi sekarang adalah jangan tunda lagi untuk kita memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Terlebih mereka orang-orang yang dianggap orang berdosa, orang yang jahat, sampah masyarakat, yang dikucilkan, yang dijauhi. Kita rindu untuk datang kepada mereka dan memberitakan Injil keselamatan. Mungkin di antara Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pernah mendengar, pernah membaca tentang Pendeta Agus Sutikno di Semarang yang melayani anak-anak jalanan, yang melayani orang-orang transgender yang dianggap sampah masyarakat, yang dijauhi oleh masyarakat. Tetapi Pendeta Agus Sutikno ini datang kepada mereka, mengasihi mereka, dan beritakan Injil Kristus kepada mereka. Terima kasih Tuhan, mungkin juga pernah mendengar ada pendeta Naomi Selan di Jayapura yang juga melayani anak-anak jalanan, para pengemis yang tidak diperhatikan, yang diabaikan bahkan oleh gereja Tuhan sendiri. Tapi pendeta Naomi Selan mau datang kepada mereka dengan segera melayani, mengasihi, dan beritakan tentang Injil Yesus Kristus. Jemaat kasih Tuhan, saat ini kita hidup di tengah masa pandemi COVID-19. Kita dibatasi untuk dapat berjumpa, bertatap muka, berbicara kepada banyak orang. Tetapi di satu sisi yang lain, di dalam kemajuan teknologi, dunia internet, teknologi informasi, ada kesempatan yang begitu luas bagi kita untuk memberitakan Yesus Kristus kepada banyak orang. Terlebih yang kita kenal, yang kita tahu, mereka belum percaya kepada Yesus Kristus. Mungkin sahabat SD kita, sahabat SMP kita, sahabat SMA kita, teman kerja kita dahulu, atau saudara kita yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Kita mau dengan segera memberitakan Injil keselamatan dalam Yesus Kristus. Anugerah Yesus Kristus kepada manusia yang akan binasa. Yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan tunda lagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kita banyak mendengar berita orang-orang yang kita kenal, mungkin sahabat kita, mungkin saudara kita, orang yang kita kasihi. Tiba-tiba kita mendengar berita sudah meninggal. Tak ada lagi kesempatan untuk beritakan Injil Kristus. Inilah tantangan kita pada zaman sekarang ini,
di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini. Jangan tunda lagi. Beritakan Injil Yesus Kristus kepada mereka yang belum percaya. Mari kita lihat dalam kehidupan kita. Adakah sahabat kita, rekan kita, saudara kita, orang-orang yang kita kasih yang belum percaya kepada Yesus Kristus? Mari dengan segera berinisiatif untuk datang, membuka komunikasi, dan memberitakan Injil Yesus Kristus. Itulah kehidupan kita sebagai terang dunia untuk mendatangkan terang kepada mereka yang belum percaya, yang akan binasa, yang hidup di dalam kegelapan. Agar hidup kita mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi penerang di dalam kegelapan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami. Acap kali kami menunda untuk memberitakan Injil keselamatan dalam Yesus Kristus. Kami mengatakan masih ada kesempatan, nanti saja. Tapi sungguh hari ini kami diingatkan kembali, waktu Tuhan tidak pernah kami tahu dan semakin dekat. Bahkan kami tidak tahu akhir hidup setiap manusia dalam dunia ini. Dan kami diajar, jangan tunda lagi. Buka inisiatif untuk memulai pembicaraan komunikasi dan menceritakan Injil keselamatan kepada mereka yang belum percaya. Sahabat kami, saudara kami, orang yang kami kasihi, bahkan mereka yang dianggap sampah masyarakat, orang berdosa, orang yang jahat. Kami mau dengan segera memberitakan Injil Kristus kepada mereka semua. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan peliharakan kehidupan kami hari demi hari. Hidup kami tidaklah mudah, khususnya bagi kami yang tinggal di Kota Kudus, di Kabupaten Kudus, di tengah melonjaknya penderita COVID-19. Tuhan tolong kami, Tuhan lindungi dan peliharakan kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Ajar kami untuk menjalankan protokol kesehatan dengan penuh disiplin. Kami mengurangi aktivitas kami di luar rumah dan menjaga kesehatan kami sedemikian rupa. Dan kami percaya Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya bagi kami semua. Jemaat-Mu di tempat ini dan juga setiap kami yang beribadah bersama-sama pagi hari ini. Tuhan, Engkau sembuhkan, pulihkan untuk sahabat kami, saudara kami seiman, mereka yang sakit, mereka yang lemah tubuh, oleh kuasa darah-Mu yang kudus, oleh bilur-bilur-Mu, kami semua sudah disembuhkan. Berikan pertolongan, hikmat, kekuatan daripada Tuhan bagi kami yang bergumul dalam kehidupan kami yang kami jalani saat ini. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil mungkin memberatkan kehidupan kami, penghasilan kami, pekerjaan kami terdampak olehnya. Tapi kami percaya Tuhan punya cara yang ajaib untuk memenuhi segala kebutuhan kami hari demi hari. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, kami dipanggil untuk menjadi terang dunia,
melalui perbuatan baik kami, terlebih di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Berikan hikmat bagaimana kami, gereja Tuhan, orang-orang Kristen, dapat melakukan segala hal yang mendatangkan kebaikan, penghiburan, pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Mereka yang hidup dalam kekurangan, mereka yang sakit, mereka yang hidup dalam keterbatasan, bahkan diabaikan, tidak diperhatikan oleh lingkungan. Panggil kami ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan, untuk melayani mereka semua dengan kasih daripada Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, sungguh Tuhan campur tangan untuk segala kebijakan tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat hingga daerah-daerah dalam mengendalikan penyebaran virus COVID-19 ini. Bekerja sama dengan masyarakat, kami mengambil bagian di dalamnya untuk menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin, menjaga kesehatan kami, dan Tuhan akan karuniakan kepada bangsa dan negara kami ini dibebaskan dari penyebaran virus COVID-19, dapat dikendalikan sedemikian rupa karena ada sistem kekebalan tubuh yang dibangun melalui vaksinasi yang terus sedang dilaksanakan pada saat ini. Berdoa bagi para tenaga medis, Tuhan tolong mereka dalam melayani, memberikan kekuatan, semangat, sehingga pelayanan yang dilakukan, ada kesembuhan, ada kebaikan. Kami akan berikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Tuhan berkati persembahan ini, mendukung setiap pelayanan yang ada dalam gereja kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.